Halo semuanya, saya doakan semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita mau bikin martabak teflon. Adapun bahannya, untuk bahan martabaknya saya memakai tepung terigu 240 gram. Ini protein sedang. Kemudian ini ada tepung tapioka 10 gram, gula pasir 40 gram. Untuk cairannya ini ada air putih suhu ruang 200 gram, susu polos ya, susu cair ini 50 gram. Kemudian ini ada air hangat 100 gram. Ini untuk bikin biang ya teman-teman ya. Jadi untuk bahan biangnya di sini saya memakai ragi instan 5 gram. Saya memakai merek Haan ya. Kalaupun teman-teman ada merek lain, boleh saja ya. Yang penting masih baru dan aktif. Nah ini ada baking powder, soda powder 1/4 sendok teh. Baking powder 1/4 sendok teh. Kemudian ini ada sedikit garam dan sedikit vanili. 2 butir telur utuh. Untuk toppingnya atau taburannya, setelah matang kita taburi gula pasir sesuai selera. Kemudian ini ada butter untuk polesannya. Lalu ini susu kental manis. Kemudian kita tabur dengan keju parut dan ceres. Yuk saksikan cara bikinnya. Air hangat 100 gram. Masukkan ragi. Kemudian saya bantu dengan gula dan sedikit tepung terigu. Ini diaduk ya. Lalu dibiarkan hingga berbuih. Kita tes aktif dulu ya. Sambil menunggu ragi aktif, kita campurkan nih bagian tepung. 10 gram tepung tapioka, 240 gram tepung terigu. Kemudian untuk gulanya 10 gram ke ragi, kemudian ini 40 gram kemari ya, ke bagian tepung. Ini kita aduk hingga merata. Kita masukkan susunya. (50 gram). Ini 200 gram. 100 gram ke sini ya. Untuk fermipannya, untuk biangnya. Jadi total cairan 350 gram. Ini diaduk hingga merata. Ini kita aduk terus hingga kalis, hingga tidak bergerindil ya teman-teman ya. Ini kita aduk hingga lebih kurang 10 menit. Sambil menunggu ragi aktif selama 15 menit. Nah, setelah 10 menit adonan sudah tidak bergerindil, sudah kalis. Nah, kemudian nih raginya juga sudah aktif. Ini kita masukkannya.
Nah, ini kita aduk lagi hingga tercampur rata, hingga benar-benar kalis. Nah, ini diaduk terus hingga beberapa menit, hingga adonan benar-benar licin. Sambil ditepuk-tepuk supaya kita memasukkan gelembung udara ke dalamnya. Ini kira-kira 10 menit. Nah, setelah merata, ini kita diamkan atau istirahatkan selama 1 jam. Bisa dengan wing wrap ataupun tutup. Teman-teman, ini sudah penuh, jadi kita pindah tempat ya. Larutkan 50 gram margarin. Sekarang kita buka dulu telurnya. Ini 2 butir telur utuh. Nah, kemudian nih kita kocok hingga merata. Setelah telur dikocok hingga sedikit berbuih, kemudian kita masukkan setengah sendok teh soda powder. Ini ya, paling kecil. Tertulis 2,5. Kemudian baking powder yang double action juga ini ya, setengah sendok teh. Jadi kalau teman-teman tidak ada soda powder, bisa juga dengan baking powder 1 sendok teh. Kemudian nih garam dan vanili. Semuanya kita masukkan kemari ya. Nah, setelah diaduk rata, kemudian kita masukkan kemari. Ini setengah jam saja ya teman-teman ya, karena suhu ruang cukup panas, jadi ini cepat kali kembang. Jadi ini kita masukin sekarang ya, 30 menit sudah bisa. Diaduk hingga merata. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukin margarinnya. Aduk lagi hingga merata. Nah, sambil mengaduk, teflonnya sudah kita panaskan ya teman-teman ya. Lebih bagus dipanaskan dengan api kecil sedang hingga 15 menit. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk adonannya, kekentalannya begini ya. Setelah diaduk, ini sudah saya panaskan 15 menit dengan suhu api kecil sedang supaya stabil, jangan digeser-geser lagi ya suhu. Nah, ini kemudian kita masukkan, ini kita bagi 2 ya teman-teman ya. Ini kita bentuk pinggirannya. Kemudian kita biarkan hingga terbentuk pori-pori. Ini sengaja tidak saya skip ya teman-temannya. Jadi kita bisa langsung nampak.
Jadi untuk membuat martabak itu gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Semua tergantung di suhu apinya. Jangan terlalu kecil dan jangan juga terlalu besar. Jadi kondisi setelah 15 menit sudah panas merata, baru kita masukkan dengan suhu stabil untuk membentuk pori-pori. Nah, kalau terbentuk pori-pori berarti martabaknya sudah bersarang ya teman-temannya. Setelah terbentuk pori-pori, kemudian kita taburkan gula. Nah, dengan kita memberi gula akan makin membentuk. Ini opsional ya, tergantung selera masing-masing. Saya masukkan ke mari ya, biar lebih gampang. Nah, kemudian kita sambil mengintip yang di bawah. Ini sudah bagus kulitnya. Permukaannya juga sudah kering. Kemudian kita tutup sesaat aja teman-temannya. Nah, setelah tercium wangi, kita buka ya. Kemudian ini sudah kering ya teman-temannya. Yuk kita pindah ke piring. Nah, ini kita beri butter atau mentega. Diberi saat panas-panas ya, supaya butternya langsung meleleh ke dalam. Kemudian susu kental manis. Nah, ini opsional ya teman-teman ya. Kalau suka rasa susu bisa diperbanyak. Ini. Kemudian kita beri ceres. Ini opsional ya, mau kita bagi dua sisi ataupun diratakan semuanya juga boleh. Kalau mau lumer diperbanyak ya teman-temannya. Ditabur saat panas-panas. Kemudian ini ada keju. Nah, ini kita tabur ya. Nah, setelah kita tabur merata, ini kita beri garis ya. Ini crispy ya teman-teman ya, lembut di dalam. Nah, kemudian nih kita tangkupkan. Lalu ini kita beri lagi sedikit minyak.
Nah, ini nampak sarang-sarangnya bagus ya teman-teman ya. Kemudian nih kita potong lagi. Nah, ini nampak lembut kali ya teman-teman ya. Ini nampak legit. Untuk coklatnya dan keju-kejunya semua cukup. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini, wow. Nah, ini sarang-sarangnya begitu bagus ya teman-teman ya. Untuk hasilnya yang sesudah dipotong, nah ini cukup tebal. Ini pinggirannya semua mantap. Nah, ini untuk yang sudah dipotong. Ini wangi dan lembut banget ya teman-teman ya. Makan yuk. Nah, ini dia yang teman-teman ya. Hasilnya bagus. Jadi kita sudah bisa bikin martabak sendiri di rumah. Kita makan ya. Mantap. Nah, untuk sebagiannya lagi saya masukkan rasa pandan. Ini yang Tofiko. Kalaupun kalian mau masukkannya rasa mocha boleh saja ya, atau yang green tea matcha. Nah, ini kita kasih yang rasa pandan dulu. Jadi untuk aromanya tergantung pemilihan butter ya teman-teman ya. Kalau memilih butter kualitas bagus, aromanya tentunya lebih enak dan wangi. Nah, ini untuk adonan kedua ya, rasa pandan. Ini kita masukkan setelah teflonnya panas. Nah, ini untuk yang kedua kita masukkan lagi ya rasa pandan. Setelah kualinya atau teflonnya kita panasi selama 15 menit dengan suhu yang kecil sedang. Ini mesti benar-benar sudah panas, baru kita masukin adonan. Nah, setelah kita masukkan, kita bentuk pinggirannya. Kemudian kita biarkan proses pembentukan sarang. Merata hingga ke tengah-tengahnya. Nah, ini ya teman-temannya, setelah nampak berbuih dan membentuk sarang sampai ke tengah, kemudian kita taburi gula untuk hasil sarang yang lebih bagus. Ini opsional ya, mau sebanyak sesuai selera masing-masing. Nah, sebaiknya memakai ini ya, bagus, gampang. Jadi sarang-sarangnya makin gampang terbentuk setelah gula-gulanya masuk ke dalam. Sesudah merata sampai ke tengah, ini kalau mau ditambah gulanya boleh saja ya. Ini kita masukin gulanya, terbentuk pori-porinya yang begitu halus dan rapi.
cantik. Nah, kemudian kita tutup sebentar untuk mematangkan kue. Nah, ini sesudah wangi kita buka, ini sudah matangnya teman-temannya. Yuk kita beri topping. Cara saya memanggang, ini saya memakai kaki yang ditingkatkan, kemudian diberi pelat, baru teflonnya diletakkan di atas. Jadi 2 tingkat ya teman-temannya, supaya panasnya merata dan tidak gosong. Sebelumnya kita persiapkan dulu piring untuk topping-toppingnya. Setelah pindah ke piring, ini kita taburi susu kental manis. Ini bisa langsung dari kalengnya ataupun kita pindah dulu ya teman-temannya. Ini sesuai selera. Mau seberapa banyak. Nah, ini seperti yang pertama, ini kita oles lagi minyak. Kondisi panas-panas ya teman-temannya. Kemudian kita beri ceres. Ini juga sesuai selera masing-masing. Sampai ke pinggir. Biar lezatnya sampai ke pinggir-pinggir. Terasa coklatnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tambah kacang ataupun wijen boleh saja ya. Ini karena kita suka keju, jadi ini kita tetap aja menambah keju. Taburi hingga selesai, hingga habis merata. Ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman ya, sudah dicuci berulang kali. Kemudian ini kita beri ini, nah potong. Ini kita tangkupkan ya. Panas. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk tekstur bagian dalamnya, martabaknya begitu bersarang. Ini cakep. Sedikit agak agak kecoklatan, tapi tidak gosong ya teman-teman ya. Eksotik. Yuk kita potong dan coba makan. Jadi meskipun di hari lebaran atau apa, kalau kita ingin makan martabak, ini kita sudah bisa dapat makannya teman-teman ya. Tanpa harus menunggu yang jualan aktif. Kita coba makannya. Nah, untuk teksturnya, sarang-sarangnya nampak jelas sekali ya. Ini lembut banget. Lembut ya. Silakan dicoba, jangan lupa subscribe dan like-nya, share ke teman-teman agar video ini makin bermanfaat. Terima kasih. Nah, ini kita lihat teksturnya ya teman-temannya. Kemudian nih untuk yang original.
Kalaupun teman-teman untuk bagian kulit luarnya tidak mau warna coklat, bisa dikurangi gulanya ya teman-teman ya. Dengan 1 sendok makan, kemudian sesudah matang baru kita taburi gula yang lebih banyak. Terima kasih. Untuk satu resep ini dapat 2 loyang martabak. Yang satu rasa pandan, satu lagi original. Jadi ini gampang sekali ya teman-teman ya. Nantikan resep berikutnya di olahan lain. Jangan lupa subscribe dan like-nya, share ke teman-teman agar video ini makin bermanfaat. Terima kasih. Nah, untuk martabaknya lembut banget ya teman-teman ya. Untuk isinya sesuai selera masing-masing. Makanya kesukaan keluarga.